Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safir Arya Fatia Devana Rendra dari kelas 11B2. Di video ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai bahasa pemrograman yaitu bahasa Python. Berikut videonya. Nah, kita mulai dari Python itu sendiri. Nah, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang interpretatif, tingkat tinggi, dan berorientasi objek. Nah, Python ini juga dikenal dengan sintaks-sintaksnya yang mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk pemula yang baru belajar mengenai coding-coding atau dunia coding. Python itu sendiri diciptakan oleh programmer asal Belanda yang bernama Guido van Rossum. Python memiliki filosofi tersendiri, yaitu simple is better than complex. Artinya Python ini merupakan bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah dipahami, namun sangat berdampak besar dan dapat dipelajari oleh pemula hingga profesional sekalipun. Nah, untuk karakteristik utama dari Python itu yang pertama ada interpreter, yaitu program dalam Python dibaca tuh ngurut dari mulai line paling atas sampai paling bawah. Jadi kalau misalkan ada error di tengah, dia itu nggak langsung kebaca karena ngerannya itu dari atas sampai bawah. Jadi kalau misalkan atasnya bagus, dia akan mendisplay output yang bagus dulu. Nah, pas di tengahnya itu ada error, dia di tengah-tengahnya akan berhenti run-nya atau error. Nah, yang kedua itu ada cross platform, yaitu bahasa yang bisa dijalankan di semua operating system seperti Windows, Linux, macOS, atau bahkan Android sekalipun melalui aplikasi-aplikasi yang berada di Play Store seperti coding Python atau Accord. Yang selanjutnya ada dynamic typing, yaitu kita tidak perlu mendeklarasi daripada tipe variabel itu sendiri. Dan yang terakhir itu memiliki banyak library. Python ini karena sudah lama dikenal juga, dia itu memiliki library yang cukup banyak dan bisa diinstal dan digunakan oleh para user, baik library bawaan maupun library eksternal dari forum-forum yang ada di internet. Nah, selanjutnya untuk struktur dasar pemrograman Python di sini ada 4 komponen kunci. Yang pertama itu ada komentar. Dimulai dengan tanda pagar atau hashtag. Nah, ini tuh digunakan untuk menjelaskan kode. Nah, namun tidak dieksekusi oleh interpreter. Jadi lain yang ada tanda hashtag ini, dia itu cuman sebagai penanda dan tidak akan dibaca oleh interpreter dan tidak akan dijalankan. Yang kedua ada variabel, itu tuh digunakan untuk menyimpan nilai. Karena Python juga bersifat dynamically type, artinya tipe data ditentukan saat runtime atau saat dijalankan. Yang ketiga ada identasi. Identasi atau spasi atau tab itu mendefinisikan blok kode, misalkan di dalam fungsi if atau for loop. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada fungsi, yaitu blok kode yang digunakan kembali didefinisikan dengan kata kunci yaitu def. Nah, di sini tuh ada contoh kode sederhana dari Python. Misalkan kita ketik di sini print hello world. Nah, ketika kode tersebut dijalankan, output yang dihasilkan adalah hello world yang berupa string atau tag. Ini yang merupakan contoh kode yang paling sederhana. Selanjutnya di sini ada kelebihan Python. Mengapa developer suka lah dengan Python? Nah, yang pertama itu karena produktivitas tinggi. Eh, Hal ini eh, didasari karena sintaksnya eh, yang ringkas. Karena kode-kode di Python memang lebih sedikit dan lebih simple daripada yang lain. Yang kedua itu ekosistem library yang luas. Seperti yang sudah disinggung tadi di awal, bahwa Python sendiri memiliki library yang banyak dan cukup luas. Banyak modul-modul siap pakai seperti NumPy, Pandas, Django, Flash, dan lain-lain. Untuk hampir semua kebutuhan itu
ada lah library-nya untuk bahasa Python ini. Nah, yang ketiga itu dia itu ideal untuk data science, menjadikan bahasa pilihan utama di bidang data science. Nah, Python ini juga bisa digunain buat machine learning dan bahkan AI atau kecerdasan buatan. Karena itulah menjadi salah satu bahasa yang disukai oleh developer. Yang terakhir itu kurva belajar rendah. Nah, maksudnya rendah di sini itu karena algoritma atau sintaks dari Python ini memang mudah dipelajari, jadi membuat ketika kita ingin mengeksplor itu nggak terlalu susah dan lebih mudah. Nah, selanjutnya ada kekurangan-kekurangan Python. Yang pertama ini kecepatan. Nah, sebagai yang kita tahu itu kan Python itu membaca kode itu dari atas sampai bawah. Nah, ini yang mengakibatkan Python ini memiliki masalah kecepatan atau lebih lambat dibandingkan bahasa compile lain seperti C atau Java. Karena dia itu bacanya satu-satu dari atas, nggak bisa langsung jalan semua. Nah, yang kedua itu batasan GIL atau Global Interpreter Loop. Uh, GIL ini membatasi eksekusi single thread dalam CPU bound. Nah, uh, maksudnya di sini itu Python itu menggunakan single thread. Jadi ketika prosesor memiliki multi thread, yang dipakai itu hanya single thread, yang mengakibatkan balik lagi ke yang poin pertama itu memiliki isu kecepatan yang relatif lambat. Dan yang terakhir itu penggunaan memori. Nah, karena Python sendiri bersifat dynamic typing, nah seringkali dia tuh mengonsumsi lebih banyak memori atau RAM dari komputer atau perangkat yang kita pakai untuk melakukan coding bahasa Python ini. Dan selanjutnya di sini ada aplikasi Python di dunia nyata. Ada beberapa lembaga atau perusahaan terkenal yang menggunakan Python untuk operasi atau uh, uh, sistemnya mereka. Yang pertama ada Netflix, itu menggunakan Python untuk machine learning dan data analysis sebagai rekomendasi dan otomisasi kepada user-user penggunanya. Yang kedua ada Google. Salah satu bahasa resmi dari Google itu menggunakan sistem pencarian yang berdasarkan bahasa Python. Dan yang ketiga itu ada Spotify. Spotify, tentunya kita sudah tahu Spotify. Dia merupakan aplikasi mendengar musik yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia. Nah, Spotify sendiri itu menggunakan Python sebagai layanan daripada backend di sistem mereka. Dan yang terakhir itu ada NASA. NASA itu menggunakan bahasa Python sebagai tugas ilmiah dari pemrograman pesawat luar angkasa hingga data analis untuk melakukan kalkulasi di NASA tersebut. Nah, kesimpulannya Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah, serbaguna, sederhana, dan kuat. Bahasa pemrograman ini banyak sekali digunakan di bidang seperti machine learning, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, analisis data, hingga otomisasi. Karena kepraktisan dan kemudahannya, Python sangat cocok bagi pemula ataupun profesional sekalipun yang ingin menggunakan Python ini sebagai bahasa pemrograman yang pertama untuk dipelajari. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai Python. Saya akan mendemonstrasikan kode yang tadi itu, yang ini, kode sederhana. Kita akan coba input dan melihat hasilnya di aplikasi Python. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama PyCharm. Oke, kita mulai dari komen sintaks yang pertama yaitu print. Nah, saya akan coba masukkan seperti yang tadi. Oke, sekarang kita coba run. Nah, seperti yang kita lihat ketika saya menggunakan komen print, lalu di dalamnya ini kita deklarasikan sebuah string.
yang berisi hello world. Maka outputnya di sini akan terlihat muncul hello world. Ketika tulisannya saya ganti, misalkan menjadi hi, lalu kita run ulang, maka output yang dikeluarkan akan menjadi hi. Ini adalah contoh dari print. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan ketika menggunakan variabel. Misalkan di sini nama, itu saya deklarasikan sebuah string. Misalkan siapa ya? Budi. Lalu di bawahnya kita print. Nah, kita di sini bisa nggak usah menulis Budi lagi, tapi kita bisa panggil variabel yang sudah kita buat di sebelumnya. Misalkan karena ini nama, kita samain, lalu kita run. Nah, di sini hasilnya akan terlihat Budi seperti variabel yang udah kita setting menggunakan string di sini. Ketika ini saya ganti, misalkan menjadi Agus, maka ketika kita run, nah output yang dihasilkan juga akan berubah sesuai dengan variabel yang ada di atasnya, sesuai variabel yang kita panggil. Karena di sini kita memanggil nama, lalu variabel nama itu isinya Agus, maka outputnya akan Agus. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan yang terakhir, yaitu logika dasar. Misal kita punya A itu variabel, kita misalkan angka 1, lalu B misal angka 5, 4. Nah, di sini saya mau menggunakan membuat operasi tambah. Nah, misalkan kita deklarasi variabel baru yaitu C, dan C itu saya buat A tambah B. Lalu kita print C. Jika kita run ini, maka nilai dari A dan B itu akan ditambah menjadi C, dan C itu akan di print. Coba kita run. Nah, di sini ada 4 tambah 1, dan outputnya benar, yaitu 5. Di sini variabel ini tuh nggak harus integer ya. Misalkan dibikin string juga bisa. Misalkan di sini halo, di sini selamat siang. Nah, ketika kita run, dia akan menggabung. Halo, selamat siang. Oh wait. Nah, ketika kita run, dia akan bergabung, yaitu halo, selamat siang. Nah, begitu kira-kira demonstrasi dari Python dari saya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.